Jumpa lagi dengan saya Arif Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang dampak pengaruh penutupan kode broker karena adanya aturan bursa yang baru, yaitu sekarang ketika di jam pasar atau jam market itu kode broker transaksi itu tidak bisa kita lihat. Sebelumnya apa sih itu gunanya atau fungsinya dari kode broker tersebut? Jadi ketika zaman dulu kita bertransaksi saham, kita bisa melihat siapa saja broker yang sekiranya beli banyak ataupun jualan banyak, dan apabila ada sebuah transaksi di bursa, kita bisa mengecek broker mana, sekuritas mana yang membeli atau menjual suatu saham. Tentunya di situ kita sebagai retail trader itu sudah menggunakan metode tersebut itu sudah lama. Asumsi kita karena kita investor retail, maka kita cenderung ikut investor yang besar. Jadi ketika ada suatu saham naik lalu diimbangi dengan broker tertentu yang transaksinya besar, maka cenderung di situ kita lebih pede untuk membelinya. Walaupun tetap disclaimer, jadi nggak semuanya metode ini 100% akurat, cuman sangat membantu untuk bagi teman-teman retail trader. Lalu bagaimana sih kondisi sekarang? Kemarin sejak penutupan kode broker tersebut, banyak trader-trader juga perlu penyesuaian ya. Jadi metode yang dulunya sekiranya sudah PD dilakukan, metodenya sudah lama digunakan, lalu dengan adanya aturan yang baru tinggal menyesuaikan. Saya ada tips beberapa, nanti ada menu di HOTS, saya akan tunjukkan. Sebetulnya kalau broker transaction ditutup pun kita tidak masalah, dengan cara kita beradaptasi dengan pertama kita bisa melihat yang namanya trade book. Jadi kita bisa melihat orang paling banyak transaksi di hari itu kira-kira di range harga berapa. Untuk menu melihat trade book ada di menu stock price, lalu yang menu trade book, dan satu lagi andalan saya yaitu average. Kenapa saya pakai harga average? Karena asumsi saya ketika kita melihat suatu saham itu di bawah rata-rata, maka cenderung biasanya itu banyak sekali orang yang menjual di harga yang lebih rendah. Bisa jadi karena tekanan jualnya itu tinggi. Ketika ada suatu saham yang harganya di atas rata-rata transaksi pada hari itu dan ternyata itu transaksinya cukup besar, maka bisa dikatakan cenderung banyak orang yang lebih cenderung untuk membeli suatu saham atau berminat membeli saham itu. Apapun bahasanya, sekiranya ada saham yang seperti itu, maka kita sebagai retail kita tinggal ikut. Yang penting harga sahamnya belum terlalu tinggi. Kalau sudah terlalu tinggi ya disclaimer, namanya kita pedagang, ketika kita membeli sudah ketinggian, kalaupun turun itu resikonya lebih besar daripada kita membeli saham ketika harganya belum terlalu tinggi. Andai kata itu kita salah ya kita jual terpaksanya. Kalaupun jual rugi ya itu kita bisa membatasi resiko gitu ya. Menu ini ada di HOTS PC, mari saya tunjukkan. Pertama-tama kita masuk menu quote atau bisa kita ketik aja di search, itu menu 001, menu stock price. Menu stock price ini berfungsi untuk kita melihat data transaksi baik yang sudah terjadi, antrian, ataupun bisa kita cek juga dari laporan keuangannya dan berita dan segala macamnya. Yang saya mau tunjukkan di sini selain dari antrian, di sini kita bisa melihat trade book. Misal di sini saya melihat saham mesin ya atau MSIN. Di sini paling banyak transaksi tinggal kita filter aja. Yang paling banyak kira-kira ini ada kurang lebih 42.000 lot. Ini di harga 1.970. Saat saham ini berada di closing, kebetulan paling banyak transaksinya juga di harga yang sama. Lalu average di sini saat close ini di 1.805,41. Andai kata ini di saat pasar sedang berjalan, maka kita bisa berasumsi ketika ada suatu saham yang bertransaksi dengan nominal di atas average yang ada, bisa jadi ini adalah buyer yang cukup kuat. Sebagai pengganti kita melihat sekuritas mana aja atau broker mana aja yang bertransaksi,
penggantinya kita pakai yang average, karena ini adalah gabungan dari semua sekuritas yang bertransaksi di saham ini. Jadi kita bisa lihat nih, ketika ada harga saham berada di atas harga average, maka tinggal kita pantau aja, kita masukkan watchlist. Tinggal kita siapkan aja menu untuk orderan, supaya kita bisa lebih memantau atau mengorderkan saham yang ingin kita tradingkan. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat di sini ada menu dan hers juga. Kita bisa melihat di menu dan ini kita bisa melihat data transaksi yang sudah terjadi atau yang baru aja terjadi, nanti akan muncul di sini yang paling atas sendiri. Misalnya di sini ada investor atau trader yang membeli dengan lot cukup besar. Misalnya di sini ada 10.000 lot, ada 1.000 lot, bahkan lebih, bahkan sampai misalnya sekali order di sini langsung banyak. Bisa dikatakan di situ adalah trader yang lumayan besar modalnya, karena di sini posisi overnya itu dibeli semua. Nah, ini bisa sebagai referensi kita untuk mengambil keputusan apakah kita layak untuk membeli saham ini ataupun tidak, ataupun kita sudah mau menjualnya. Kalau menjual ketika di sini harganya kira-kira katakanlah di sini tertingginya harga di 1985, tetapi tiba-tiba ada investor atau trader yang menjual cukup besar, nah kita perlu hati-hati juga. Nanti karena di sini harga average ini akan mengikuti data yang sudah bertransaksi. Jadi bukan diambil dari orderan yang belum terjadi bid atau offer. Ini adalah data transaksi yang sudah terjadi, maka di average. Jadi harga dikali lembar transaksi pada hari itu, lalu dibagi semua lembar transaksi, ketemulah harga average. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.